Kita semua sibuk mencari bahagia. Padahal kalau kita udah bertakwa, bahagialah yang akan sibuk mencari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua yang dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi bersama aku Susiani. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan salam kenal. Aku Susi. Di kesempatan kali ini aku mau sharing gimana sih caranya biar hidup kita itu dikejar rezeki dan gak bingung lagi masalah rezeki. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta teman-teman tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Biar makin banyak yang mengaminkan, harapannya makin cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kalau kita udah mengenal sholawat, hidup itu rasanya enteng, hidup itu rasanya ringan, kayak nggak ada beban. Apapun masalahnya, datang aja ke Allah, ngadu ke Allah, meminta atau memohon kepada Allah. Perbanyak sholawatnya. Kalau ada yang bilang, sholawat kok duniawi banget sih? Udah biarin aja, mereka nggak tahu masalah kita, makanya mereka ngejudge kita. Kita memohon atau meminta kepada Allah itu nggak salah. Yang salah itu kalau kita berharap kepada manusia dan lupa kepada Allah. Karena kita merasa bahwa diri kita ini mampu, sampai kita lupa bahwa yang membereskan semua masalah kita itu adalah Allah. Dengan kita meminta kepada Allah, itu berarti kita yakin bahwa Allah itu mampu segalanya dan Allah itu berkuasa atas segalanya. Yang salah itu ketika kita butuh pertolongan Allah, tapi kita hanya ngandelin diri sendiri. Kita butuh uang, kerja keras, banting tulang 24 jam, bahkan sampai nggak tidur, sampai lupa waktu. Bahkan dengar panggilan Allah aja, dia tidak menghiraukan. Itulah yang salah teman-teman. Yang ada malah kita itu kecapean, kelelahan. Karena merasa dirinya mampu, dia lupa satu hal, bahwa Allah lah yang membuat dia mampu. Yang membuat dia hebat, itu adalah Allah. Tanpa campur tangan Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Dan mulai sekarang, ubahlah pola pikirmu. Yang benar adalah kerja cerdas, bukan kerja keras. Jadi seimbang antara usaha dengan ibadah. Yang kerja ya tetap kerja, yang bisnis ya tetap bisnis, tambahin ibadahnya, baca sholawat, benerin sholat, tambahin sunahnya, baca Al-Quran setiap hari, bangun kebiasaan biar kita terbiasa. Awalnya emang berat sih, tapi kalau udah menjadi kebiasaan, lama-lama akan terbiasa. Kita semua sibuk mencari bahagia. Padahal kalau kita udah bertakwa, bahagialah yang akan sibuk mencari kita. Jadi gini, kerja atau bisnis itu adalah sebuah wadah. Ibaratnya gini, saya pengen punya penghasilan yang besar. Wadahnya yaitu saya berbisnis atau saya berdagang. Agar rezeki itu tahu jalannya kemana. Jadi berdagang itu adalah sarana untuk menjemput rezeki. Dan rezeki datang itu bukan karena bisnisnya, tapi karena diri kita ini. Dari sini mungkin kita akan tersadar. Contoh sederhananya, bisnisnya bagus,
kualitasnya bagus, produknya bagus, tapi jalan hanya stuck di situ aja. Bahkan ada yang gak jalan sama sekali. Karena bisnisnya gak jalan, kita sibuk mencari solusi sampai lupa bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Bukan karena bisnis kita yang keren, dan yang menggerakkan hati pembeli datang kepada kita itu adalah Allah. Saran saya, kita jangan hanya fokus pada solusi, tapi juga harus sadar diri. Sudahkah kita berhubungan baik dengan Allah? Kalau kita sudah berhubungan baik dengan Allah, Allah akan sayang sama kita. Allah akan cukupkan tanpa kita minta. Allah itu ngasih. Rezeki itu datang karena diri kita ini yang seperti apa? Semakin kita memperbaiki diri, akan semakin mudah rezeki datang kepada kita. Dan kita akan menjadi dikejar-kejar rezeki. Dan rezeki itu datang karena mindsetmu yang seperti apa? Kalau mindsetmu baik, insya Allah rezekimu juga baik. Ubah pola pikirmu tentang rezeki. Perbaiki diri, pembenahan diri. Semakin dirimu memperbaiki diri, otomatis energimu juga akan positif. Dan rezeki akan mudah datang kepada kita. Kalau energimu sudah positif, kamu juga akan menarik hal-hal positif pula. Rezeki itu kan positif, dan kalau energi dalam dirimu sudah positif, akan berdampak kepada bisnismu. Bisnisnya lancar, rezekinya lancar, dan kamu akan memetik hasilnya dari bisnis yang lancar tadi. Tadi saya katakan, bisnis adalah sebuah wadah, dan wadah ini juga perlu kita perbaiki. Sistemnya, konsepnya, kemudian rajin posting. Dengan begitu, calon customer akan memudahkan untuk menghubungi kita. Yang paling penting, memperbaiki diri juga, kemudian menyadari bahwa rezeki itu datang sebab Allah sayang sama kita. Yang jadi pertanyaan, bagaimana agar Allah sayang sama kita? Jawabannya yaitu tadi, jalin hubungan baik dengan Allah. Perbaiki sholatnya, perbanyak sholawatnya, hidupkan sunnahnya, dan zikir-zikir lainnya. Semakin kita memperbaiki diri, semakin Allah mudahkan urusanmu. Gak cuma rezeki, tapi masalah dunia Allah bereskan semuanya. Jadi bukan hanya perkara rezeki saja, tapi masalah kita Allah juga bereskan. Dan yang saya lakukan saat ini yaitu dengan belajar memperbaiki diri. Belajar juga memaafkan orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti orang lain atau orang lain menyakiti kita. Kita belajar memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri. Belajar ikhlas dan belajar menjaga ketenangan hati. Kalau energi kita sudah positif, maka akan mudah menarik hal-hal positif. Dan yang ada di alam semesta ini Allah gerakkan. Misalnya kamu punya bisnis, semakin kamu memperbaiki diri, bukan satu hal yang tidak mungkin, Allah akan gerakkan semuanya datang kepada kita. Allah gerakkan semuanya datang kepada kita. Misalnya kamu jualan online, dan Allah menggerakkan orang-orang tersebut, menggerakkan hatinya untuk membeli dagangan kita. Misalnya daganganmu laris, itu karena Allah lah yang menggerakkan hati para pembeli datang kepadamu. Bukan karena bisnismu yang keren, ilmunya yang keren, tapi Allah lah yang menggerakkan semuanya.
Dan semakin hari semakin memperbaiki diri hubungan kita dengan Allah. Karena hubungan baik dengan Allah itu sangat perlu. Setiap hari semakin memperbaiki ibadah kita. Kalau udah memperbaiki ibadah kita, dunia itu nomor 2. Nomor 1 yaitu bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan Allah. Kalau nomor 1, kalau hubungan kita sama Allah udah baik, dunia akan mengikuti kita. Semuanya Allah mudahkan, semuanya Allah bereskan. Jadi mulai sekarang perbaiki diri kita ini berhubungan baik dengan Allah, biar Allah makin sayang sama kita. Kalau Allah sudah sayang sama kita, semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan, insya Allah. Oke teman-teman, itu saja sharing malam ini. Semoga menjadi motivasi dan bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar gak ketinggalan di setiap updatean terbaruku. Sampai jumpa di video-video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.